Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengunggah tugas koneksi antar materi modul 2.3, yaitu dengan tema kucing dalam supervisi akademik oleh Dewi Nilawardani SPDI CGP Angkatan 7 SMP Islam Pagi Saji Kabupaten Malang. Perkenalan diri, saya adalah CGP Angkatan 7 Dewi Nilawardani SPDI dengan fasilitator yaitu Bapak Nur Anas SAG MPD dan pengajar praktek saya adalah Ibu Sri Wahyuni SPD SD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Rubrik ini mengukur 3 aspek yang terdiri dari A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Adapun indikator dalam refleksinya, CGP menyampaikan poin-poin berikut ini. Yang pertama yaitu pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini, CGP mempelajari konsep modul 2.3 yaitu kucing supervisi akademik yang bertujuan pengembangan diri dalam pembelajaran di sekolah. Pendekatan kucing yang digunakan adalah dengan menggunakan 3 prinsip, yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan mengembangkan potensi kucing, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan mengembangkan percakapan kucing dengan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama yaitu cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua yaitu tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Lalu yang ketiga yaitu saya merasa gembira karena mampu melakukan praktek coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual dan dengan rasa gembira. Lalu yang keempat yaitu saya merasa optimis karena saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar, yaitu CGP mampu berkolaborasi dengan teman CGP dengan menggunakan percakapan kucing, dengan menggunakan alur tirta yang sesuai dengan prinsip kucing dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, kuci, dan observer atau yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri CGP dalam proses belajar adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri kuci sehingga dapat menemukan solusi permasalahan tersebut. Yang berikutnya yaitu keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu setelah CGP mempelajari modul 2.3 tentang kucing dalam supervisi akademik, kompetensi CGP mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktekkan proses kucing menggunakan alur tirta baik sebagai coach,
eksekusi maupun pengamat atau observer. Yang kedua, JGP mempraktekkan proses coaching harus mampu mengendalikan diri dari asumsi, asosiasi, dan adjustment. Karena muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang berikutnya adalah poin B, analisis untuk implementasi dalam konteks JGP. Dengan indikator dalam refleksinya, JGP menyampaikan analisis terkait topik dengan indikator sebagai berikut. Poin 1 yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaannya adalah bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah, yaitu prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Yang berikutnya yaitu poin 2, yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikutnya adalah poin 3, analisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal JGP. Artinya baik tingkat sekolah maupun daerah. Yang pertama yaitu tantangan terberat adalah menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Lalu, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Poin 4 yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, sosialisasi terhadap semua komunitas sekolah guna menyamakan persepsi makna supervisi akademik. Lalu yang kedua yaitu mengimplementasikan praktek coaching pada semua komunitas sekolah melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang berikutnya yaitu poin C, membuat keterhubungan dengan indikator refleksi yang JGP buat, memunculkan koneksi dan pembelajaran
sebatas pemberian nilai guru saja. Yang berikutnya yaitu penerapan di masa mendatang. CGP ke depannya nanti kegiatan supervisi akademik menggunakan coaching dengan alur kita yang mengembangkan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang berikutnya adalah konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Pula dengan praktek kucing yang harus memaksimalkan potensi kucing agar dapat menemukan sendiri solusi atau permasalahan yang dihadapi. Adapun modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terhadap teknis stop, gap, dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Yang berikutnya yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan baik. Demikian tugas koneksi antar materi modul 2 dan 3 coaching dalam